Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Hairusani dari kelas XIPS 1 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hari ini akan membahas tentang ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. Ciri gerakan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai suatu gerakan sangat mudah dikenal karena mempunyai ciri atau identitas yang khusus, yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah Al-Maqbulah, bertaraf nasional dalam kurung bahkan internasional, yakni dengan banyaknya berdiri cabang-cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Kita ke bagian A. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah Islam. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah Islam karena mendasarkan perjuangannya pada ajaran Islam. Adapun pengertian masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dan Muhammadiyah mempunyai keyakinan bahwa hanya Islam yang dapat mengatur tata kehidupan manusia dan membawa kesejahteraan hidup baik di dunia maupun akhirat. Hal ini didasarkan pada Al-Imran ayat 19 yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu ada surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya dan ia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Tentang maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk meraih maksud dan tujuan ini, Muhammadiyah bergerak mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Amal perorangan maupun amal kolektif jamaah dalam organisasi, semuanya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dalam mewujudkan cita-cita dan keyakinannya, Muhammadiyah menggunakan cara dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi, Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai gerakan dakwah, mengajak, memanggil, menyuruh dengan tidak jemu-jemunya, tidak memaksa, tidak boleh marah, tidak boleh putus asa apabila tidak berhasil, apabila dimusuhi, semuanya harus diterima dengan senang hati. Berhasil itu memang yang diharapkan, tidak berhasil itu hak Allah. Kita serahkan pada Allah, kita puas karena telah memenuhi kewajiban. Kita perlu ingat bahwa taufik, hidayah, dan inayah itu milik Allah semata. Selanjutnya, kita sebagai warga Muhammadiyah mendapat kewajiban melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar seperti firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 104 dengan yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu ada hadis Nabi dari hadis Al-Bukhari yang artinya adalah, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Ada lagi dari surat An-Nahl ayat 125 yang artinya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun yang menjadi objek dakwah terdiri atas dua kelompok, yaitu umat ijabah, yaitu adalah dakwah kepada orang yang telah Islam. Dakwah ini bersifat berbau-bauan tajdid sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Umat dakwah, yaitu dakwah kepada orang-orang yang belum Islam. Dakwah ini bersifat ajakan dan bimbingan yang bersifat mendidik agar mendekat pada Islam, mendengar, mempelajari, kemudian masuk Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan nasional. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid yang dimaksud dalam gerakan Muhammadiyah adalah memperbarui cara berpikir
sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Bukan pembaharuan ajaran Islam, tetapi cara berpikir umat Islam yang perlu diperbarui. Sasaran gerakan tajdid adalah manusia. Perubahan zaman jangan sampai merusak dasar-dasar ajaran Islam. Demikian juga tidak membuat umat Islam ketinggalan zaman, sehingga tidak leluasa menjalankan amal ibadah. Bahkan zaman yang terus berkembang hendaknya memberi kesempatan kepada umat Islam yang teguh pada jabatan agamanya, bertambah mendapatkan peluang baru mengamalkan seluruh ajaran agamanya. Tajdid juga berarti membersihkan ajaran Islam dari campur aduknya dengan ajaran-ajaran yang bukan Islam, mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah Al-Sahih Al-Maqbulah, membersihkan dari penyakit TBC, tahayyul bid'ah, khurafat. Penyakit ini sangat berbahaya bagi perkembangan ajaran Islam yang murni dan merusak akidah Islam. Sebagai contoh dalam realita keumatan, kita seperti meramal, petukunan sesaji, kenduri, dan ritual atau tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Oleh sebab itu, Muhammadiyah berorientasi kepada pembaharuan dalam segala bidang sesuai dengan kemajuan zaman, dengan tidak meninggalkan prinsip Islam. Allah berfirman. Firman-Nya adalah surat Ar-Ra'd ayat 13 atau surat ke-13 ayat 11, di antara dua itu. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah didirikan pada penjajahan Belanda masih menduduki bumi Indonesia. Mula-mula gerakan ini dicurigai oleh pemerintah Belanda. Beberapa kali izin mendirikannya ditolak atau digagalkan. Namun usaha dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama tokoh kebangkitan nasional lainnya tidak pernah berhenti. Penjelasan dari beliau dan tokoh-tokoh budi utama pada pemerintah Belanda mampu meyakinkan tentang tujuan gerakan ini. Tujuan suci dari gerakan ini adalah membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam. Walaupun sebenarnya pemerintah Belanda tentu saja tidak menghendaki bangsa Indonesia menjadi cerdas dan pandai. Namun akhirnya perjuangan beliau dan atas pertolongan dari ridho Allah SWT, izin dari pemerintah Belanda dapat diperoleh dengan catatan wilayah gerak persyarikatan ini hanya di Pulau Jawa. Mulai saat ini Muhammadiyah berkembang dan tetap menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sambil terus menghidupkan roh jihad dalam jiwa umat Islam. Mulai mengikuti perkembangannya sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah juga memberi andil bagi perkembangan nasionalisme Indonesia dan jiwa Islam. Kemudian menempatkan Muhammadiyah sebagai suatu pergerakan yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia dalam bidang-bidang kehidupan. Maka dikenalkan oleh setiap orang dan tokoh nasional sikap karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta latar belakang perjuangannya. Itulah awal dikenalnya dan ditancapkan Muhammadiyah sebagai pergerakan nasional Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam pergerakan yang bersifat nasionalisme. Beberapa di antara yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Mas Mansur, Jenderal Sudirman, Kasman Singodimedja, dan Buya Hamka. Lalu ini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diangkat sebagai pahlawan nasional adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah, Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir, Mulyati Dioyo Martono, Kiai Haji Mas Mansur, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Abdul Hamka.